Bismillahirrahmanirrahim. Siapa pemimpin Taliban, kelompok yang kini kuasai Afghanistan? Siapa pemimpin Taliban kini disorot, pasca Afghanistan kini dikuasai kelompok militan tersebut. Dalam kurun waktu singkat, Taliban mampu merebut sederet ibu kota provinsi hingga Kabul berada dalam situasi menegangkan. Kelompok Taliban sudah pernah menguasai Afghanistan selama 5 tahun lamanya. Kala itu, Taliban terkenal dengan berbagai hukum Islam garis kerasnya. Taliban pertama kali didirikan dan dipimpin oleh Mullah Muhammad Umar. Setelah terjadinya invasi Amerika Serikat pada tahun 2001, Mullah menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Begitu rahasia keberadaannya sehingga kematiannya pada tahun 2013 baru dikonfirmasi 2 tahun kemudian oleh putranya. Saat ini, Taliban berada di bawah kepemimpinan Hibatullah Al-Khundzada. Salah satu pendiri Taliban lainnya, Mullah Baradar, dikabarkan akan kembali ke Afghanistan. Hal itu diumumkan juru bicara Biro Politik Taliban, Muhammad Naim Wardak, mengumumkan via Twitter pada Selasa 17 Agustus 2021 waktu setempat bahwa Baradar telah tiba di Kandahar, Afghanistan. Menurut sumber yang mengamati pergerakan Baradar, dia terbang dari Doha, Qatar, langsung menuju Kandahar. Kedatangan Baradar kian memunculkan kekhawatiran akan kembalinya sistem pemerintahan Taliban seperti di masa lalu. Pada tahun 2010 lalu, Baradar disebut pernah ditangkap di Pakistan dan dibebaskan pada tahun 2018 saat Amerika Serikat mengintensifkan upaya untuk meninggalkan Afghanistan. Tahun lalu, Baradar yang menjadi kepala perundingan Taliban berbicara via telepon dengan Presiden Donald Trump yang saat itu masih menjabat. Percakapan telepon keduanya dilakukan setelah Taliban dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian bersejarah di Qatar pada Maret 2020. Trump saat itu menyebut percakapan telepon mereka berlangsung dengan baik. Hubungannya dengan Mullah sangat baik. Mereka ingin menghentikan kekerasan. Mereka akan menghentikan kekerasan, ucap Trump saat itu. Setelah mengetahui siapa pemimpin Taliban, ada penjelasan pula soal sejarah singkat berdirinya kelompok ini. Dalam buku Inside the Jihad, karya Omar Nasiri, Taliban disebut sebagai gerakan fundamentalis Islam. Taliban pertama kali lahir di Afghanistan pada tahun 1994. Selang 2 tahun kemudian, yakni pada tahun 1996, Taliban berhasil merebut tampuk kekuasaan pemerintahan di kota Kabul. Saat itu, pemerintahan Burhanuddin Rabbani berhasil digulingkan. Saat itu, Taliban memperoleh dukungan awal dari penduduk etnis Pashtun di selatan Afghanistan, kecuali wilayah bagian utara yang tetap berada di bawah kendali Aliansi Utara. Slogan Islam huwa al-hal, Islam adalah solusi, identik dengan Taliban kala itu. Kritik internasional dan sanksi PBB atas pelanggaran HAM tertuju kepada Taliban. Tak hanya itu, Taliban juga dikecam lantaran membatasi peran wanita dalam kehidupan sosial hingga membantu persembunyian pemimpin organisasi teroris Al-Qaeda, Osama bin Laden. Selama tahun 1996 sampai dengan tahun 2001, Taliban dikenal melakukan berbagai tindakan ekstrim, seperti brutal membantai lawan-lawannya, bersekutu dengan kelompok teroris, menindas hak-hak perempuan, menerapkan hukuman kejam, hingga menghancurkan situs kuno berusia 1500 tahun lantaran dianggap musyrik dari ajaran agama Islam. Taliban dan sekutunya juga melakukan pembantaian warga sipil hingga menyabotase pasokan makanan dari PBB untuk 160.000 warga sipil yang kelaparan. Hukum yang ditafsirkan sebagai hukum syariah juga diperkenalkan Taliban kala berkuasa, seperti eksekusi di depan umum terdakwa pembunuhan dan penzina, atau disebut rajam, dan potong tangan bagi mereka yang diputuskan bersalah karena pencurian. Laki-laki di Afghanistan wajib menumbuhkan jenggot, sedangkan para perempuan wajib mengenakan burqa yang menutup seluruh tubuh.
Televisi, musik, dan bioskop juga dilarang. Anak perempuan di atas 10 tahun tak diperbolehkan bersekolah. Atas seluruh aturan tersebut, Taliban dituduh melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan budaya. Kini, Taliban kembali berhasil merebut kekuasaan Afghanistan, namun pihaknya berjanji tidak ada pembalasan dan akan mengabulkan amnesti untuk semua orang di Afghanistan, termasuk personel militer dan para penerjemah untuk pasukan asing. Dalam pesan audio yang disebarkan luas melalui saluran Taliban, Wakil Pemimpin Taliban, Maulvi Muhammad Yaqub, memerintahkan para petempur untuk tidak memasuki rumah-rumah warga atau menyita mobil-mobil mereka. Meski begitu, janji-janji Taliban itu ditanggapi skeptis oleh komunitas internasional.